Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosyidi Hamzah di dalam channel YouTube kami Rosyidi Hamzah Official. Pada akhir Ramadan ini saya akan berbicara tentang perseroan perseorangan. Mudah-mudahan dengan lahirnya perseorangan ini merupakan angin segar bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Mari dengarkan bersama, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah literasi masyarakat di bidang ilmu hukum. Selamat menyaksikan. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka terjadilah resistensi di tengah masyarakat. Walaupun penolakan banyak terjadi di tengah masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini, malahan undang-undang ini sekarang digugat di Mahkamah Konstitusi. Setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka rezim sistem hukum perusahaan yang ada di negara Republik Indonesia mengalami perubahan. Karena di dalam pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana dahulunya orang ingin membuat perusahaan atau PT itu minimal harus didirikan oleh 2 orang. Tetapi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, PT itu bisa didirikan oleh 1 orang tanpa modal dasar 50 juta, karena modal dasarnya ini bebas ditentukan oleh pendiri perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk membuat PT itu harus dengan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PT yang didirikan itu tanpa melalui notaris, bisa langsung dibuat oleh pendiri dan mendaftarkannya ke website yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan nanti pemerintah akan langsung mengeluarkan sertifikat pendaftaran PT tersebut. Yang mana PT yang barusan disebut tadi, yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam pasal 109 ini disebut dengan perseroan perseorangan. Yang mana perseroan perseorangan ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan usaha mikro dan usaha kecil yang ada di tengah masyarakat, supaya ekonomi yang ada di tengah masyarakat tetap menggeliat dan berkembang sehingga bisa mensejahterakan seluruh kehidupan bangsa. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerjanya menghimbau kepada seluruh usaha mikro dan usaha kecil untuk merubah badan usahanya menjadi badan hukum PT. Tujuannya apa? Tujuannya kalau badan hukumnya sudah berubah menjadi PT, maka citra dari badan usaha tersebut pasti lebih bagus dan terlihat profesional. Kemudian karena dia berbadan hukum, maka berlakulah rezim badan hukum di sana. Tanggung jawab terbatas, hanya sebatas saham yang dimasukkan oleh pemegang saham yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian apabila dia berbadan hukum PT, biasanya dia lebih mudah untuk melakukan ekspansi ke dalam dunia usaha dan lebih mudah untuk mendapatkan modal di dalam PT tersebut. Karena saham di dalam PT selain bisa dijual, dia juga bisa digadaikan dan bisa juga dijaminkan dalam bentuk jaminan fidusia. Oleh karena itu, pendirian PT di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih dipermudah dan biayanya tidak mahal dan tidak perlu melalui sistem administrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, diciptakanlah oleh pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di dalam pasal 109, undang-undang ini merubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga PT bisa didirikan oleh 1 orang yang disebut dengan perseroan perseorangan, yang mana tujuannya adalah memudahkan usaha mikro dan usaha kecil untuk membuat PT
Kemudian bagi usaha mikro dan kecil, dalam membuat PT tidak perlu lagi menggunakan notaris. Selain itu, modal dasar, kalau dahulu modal dasar membuat PT 50 juta, sekarang tidak ada modal dasarnya. Modal dasarnya ini besarnya ditentukan oleh pendiri dari perseroan tersebut. Kemudian pendirinya cukup 1 orang. Jadi dia lebih bersifat sederhana. Jadi ini merupakan angin surga bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya. Di dalam pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, karena merubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, maka definisi dari PT sekarang berubah. Berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas atau yang disebut dengan perseroan adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan Usaha Mikro Kecil. Jadi definisi perseroan terbatas sekarang sudah berubah. Bukan hanya lagi terdiri dari usaha yang dibuat berdasarkan perjanjian yang minimal harus dibuat 2 orang, tetapi adalah badan hukum perseorangan yang diakui oleh undang-undang tentang perseroan ini. Kemudian di dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak masyarakat atau masih banyak pengusaha yang belum mendirikan badan hukum. Itu karena pertama, kurangnya faktor pemahaman masyarakat tentang manfaat dari badan hukum tersebut. Kalau suatu usaha berbadan hukum, maka dia pasti lebih profesional karena strukturnya jelas, kemudian cara mendapatkannya jelas, kemudian pertanggungjawabannya jelas, kemudian bagaimana pendirian dan pembubarannya juga jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi orang lebih percaya kepada badan usaha yang berbadan hukum dibandingkan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kemudian mengapa masih kurangnya masyarakat untuk membuat usaha dalam berbadan hukum? Karena masyarakat selama ini merasa usahanya masih kecil. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, walaupun usahanya kecil, namun diperbolehkan untuk membuat badan usaha yang berbadan hukum yang disebut dengan PT. Kemudian yang ketiga, mengapa masyarakat masih kurang untuk membuat badan usaha yang berbadan hukum ini adalah untuk menghindari pajak. Jadi ini merupakan mungkin motif dari masyarakat tidak membuat badan usaha yang tidak berbadan hukum. Padahal masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang taat bayar pajak. Kemudian mengapa orang tidak mau membuat badan hukum? Ini karena pengurusannya panjang, lama, dan memakan biaya. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja inilah yang memangkas semuanya. Sehingga seluruh usaha-usaha yang ada, ini nanti bisa berubah menjadi badan hukum yang disebut dengan perseroan perseorangan dalam bentuk PT. Baiklah, adapun kelebihan dari badan hukum PT ini adalah yang pertama, tanggung jawab terbatas. Jadi tanggung jawab terbatas ini merupakan ciri khusus yang melekat dari badan hukum PT, perseroan terbatas. Sero artinya adalah saham, terbatas maksudnya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas saham yang dimasukkan ke dalam perseroan tersebut. Beda dengan CV, beda dengan firma, beda dengan persekutuan perdata, dan beda dengan perusahaan perseorangan yang mana tanggung jawabnya sampai kepada harta pribadi apabila badan usaha tersebut mengalami kerugian. Sedangkan untuk PT, badan hukumnya tanggung jawabnya terbatas sebesar saham yang dimasukkan ke dalam PT tersebut. Jadi para pelaku UMKM dan pelaku mikro kecil ini merupakan wahana untuk mengembangkan usahanya. Jadi pemegang sahamnya
bertanggung jawab hanya sebesar saham yang dimasukkan. Kalau kecil sahamnya berarti kecil pula tanggung jawab dari PT tersebut. Kemudian kelebihan dari PT ini adalah pembagian struktur pengurusan dan pengawasan yang jelas. Karena dia terdiri dari komisaris yang mengawasi jalannya perseroan, kemudian dia terdiri dari direksi yang menjalankan perseroan tersebut atau bidang eksekutifnya dalam perseroan tersebut, dan RUPS sebagai organ tertinggi yang ada di dalam perseroan tersebut. Kemudian citra yang lebih profesional kalau dia berbadan hukum PT. Jadi kalau di beberapa negara perseroan perseorangan ini sudah lama dianut oleh beberapa negara, seperti di negara Malaysia, di negara Inggris, bahkan di negara Singapura pun para pelaku usaha bisa mendirikan PT yang berbadan hukum cukup hanya dengan satu orang. Jadi dia tidak perlu lagi menyesuaikan dengan orang lain, dan terkadang kalau di dalam suatu usaha terlalu banyak mataharinya, maka usaha tersebut akan sulit berkembang. Maka cukuplah pemegang sahamnya satu orang saja untuk mengembangkan atau membuat badan hukum PT. Kemudian kelebihan dari PT ini adalah kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Karena dia sudah berbadan hukum, lembaga keuangan baik pembiayaan, lembaga pembiayaan non-bank maupun bank, ini akan memandang badan hukum tersebut, badan usaha tersebut, pasti dia bisa mengembalikan uangnya atau pinjamannya karena bentuknya yang sudah berbadan hukum tadi. Karena jelas sahamnya siapa, pengurusnya siapa, dan tanggung jawabnya siapa. Dan yang terakhir adalah kelebihan dari badan hukum PT ini adalah kemudahan persyaratan untuk melakukan usaha-usaha yang lainnya. Seperti kalau di dalam dunia perbankan, syarat untuk mendirikan bank syariah itu badan hukumnya PT. Kemudian untuk membuat usaha asuransi, badan hukumnya PT. Termasuklah untuk melakukan kegiatan ekspor atau impor, maka biasanya badan hukum yang diminta adalah badan hukum PT. Dan kemudian dengan adanya badan hukum PT ini, bagi pelaku UMKM, mereka bisa melakukan kegiatan ekspor keluar. Tak perlu lagi menggunakan perusahaan-perusahaan lain atau pihak-pihak ketiga untuk memasarkan dan menjual produk-produknya sampai ke luar negeri. Ini merupakan kelebihan dari badan hukum PT. Selanjutnya kita lanjut kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita bahas tadi. Pelaksanaan dari pasal 109, bagaimana tentang tata cara pendirian, tata cara perubahan, tata cara pelaksanaan dari perseroan perseorangan, ini diatur di dalam PP nomor 8 tahun 2021. Jadi PP ini merupakan suatu klaster PP kemarin, peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan serentak untuk bisa melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam pasal 6 PP nomor 8 tahun 2021, pendirian perseroan perseorangan itu dibuat dengan cara mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui websitenya di Ditjen AHU. Kemudian nanti kita disuruh membuat yang namanya surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Kemudian subjek yang bisa mendirikan perseroan perseorangan ini adalah WNI. WNI ini adalah warga negara Indonesia yang umurnya 17 tahun. Kemudian dia itu cakap hukum. Jadi kalau cakap hukum itu adalah orang yang tidak di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan itu contohnya seperti orang gila, orang yang kena sakit gelap mata, atau orang yang selalu boros dalam kehidupannya. Jadi mereka tidak cakap bertindak, atau orang yang di bawah kepailitan, atau orang sudah dipailitkan. Berarti dia tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Berarti yang bisa membuat perseroan perseorangan adalah WNI yang sudah berumur 17 tahun, kemudian cakap.
Dan untuk membuat perseorangan ini tidak diperbolehkan badan hukum PT. Jadi yang boleh membuat perseorangan ini haruslah individu. PT tidak boleh membuat, sebab dalam aturan dan dalam kegiatan kehidupan di lapangan kita banyak melihat PT bisa membuat PT, dan PT-nya beranak lagi menjadi PT-PT yang lainnya. Tetapi khusus untuk perseorangan hanya boleh didirikan oleh WNI perorangan dan dia cakap hukum. Setelah itu nanti barulah para pendiri ini mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Dan sertifikat pendaftaran secara elektronik inilah yang menjadi bukti bahwasanya telah lahirnya badan hukum perseorangan. Maka inilah tata cara pendirian dari perseorangan. Tidak memerlukan notaris, cukup didirikan satu orang, dan modal dasarnya tidak ada minimal. Kalau dahulu harus didirikan minimalnya adalah 50 juta, tetapi sekarang modal dasarnya ditentukan oleh keputusan para pendiri dari perseroan tersebut. Kemudian, walaupun tidak ada minimal modal dasarnya, tetapi untuk mendirikan perseorangan wajib untuk memiliki modal dasar, yang mana besarnya modal dasar ini ditentukan berdasarkan keputusan perseroan. Kemudian modal yang harus disetor itu adalah 25%, atau modal yang disetor harus 25% dari modal dasar. Jadi anggaplah modal dasarnya itu 10 juta untuk mendirikan PT perseorangan ini, yang wajib disetor nanti adalah 25%. Dan bukti setoran ini harus dikirim lagi ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU tadi, website yang sudah dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah 60 hari modal dasar disetor, itu wajib lampiran bukti penyetorannya dikirimkan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi beginilah modal dasarnya, dia lebih sedikit. Jadi memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk membuat badan hukum PT perseorangan. Untuk membuat perseorangan dalam bentuk PT, pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya harus membuat surat pernyataan pendirian, yang mana di dalam surat pernyataan pendirian ini harus diisi. Yang pertama adalah nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseorangan, kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan usaha perseorangan tersebut, jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal disetor. Kemudian nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseorangan, kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NIK, NPWP dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham dari perseroan tersebut. Ini merupakan amanat dari pasal 7 PP nomor 8 tahun 2021. Setelah diisi, maka nanti silahkan diupload ke website yang sudah disediakan oleh Kemenkumham. Jadi kembali lagi kita kepada pembahasan yang di awal, yang bisa membuat perseorangan itu hanyalah usaha mikro dan usaha kecil. Jadi tidak semua usaha yang bisa membuat perseorangan. Sekarang apa saja kriteria dari usaha mikro tersebut? Ini dijelaskan di dalam PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kriteria yang pertama itu untuk melihat usaha mikro adalah kriteria modal. Jadi kalau usaha mikro dilihat dari modalnya, memiliki modal paling banyak 1 miliar di luar tanah dan bangunan. Jadi
modal paling banyak 1 miliar di luar tanah dan bangunan, maka boleh dia untuk membuat perseroan perseorangan. Kemudian usaha kecil yang mana memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar dan di bawah 5 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha, barulah boleh usaha itu membuat perseroan perseorangan. Jadi ini dari kriteria modal. Jadi kalau ada pelaku usaha modalnya sudah 20M di luar tanah dan bangunan tempat usaha, maka dia tidak diperkenankan untuk membuat PT perseorangan. Jadi PT perseorangan ini khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil. Jadi itu dilihat dari kriteria modal. Sedangkan yang kedua, kriteria yang kedua untuk bisa melihat usaha mikro dan kecil itu adalah dilihat dari penjualan tahunan. Jadi kalau penjualan tahunannya paling banyak 2 miliar, ini adalah usaha mikro. Tetapi kalau hasil penjualannya di atas 2 miliar dan di bawah 15 miliar, maka ini adalah usaha kecil. Jadi ini cara melihat bagaimana untuk menilai apakah ini usaha mikro atau usaha kecil. Jadi yang pertama dilihat dari modalnya, yang kedua adalah dilihat dari kriteria penjualan tahunan. Kalau 1 tahun penjualannya itu sampai 100 miliar, maka dia tidak diperkenankan untuk membuat badan hukum dalam bentuk perseroan perseorangan. Maka itulah kriterianya. Yang pertama berdasarkan kriteria modal, yang kedua adalah berdasarkan kriteria penjualan tahunan dari usaha tersebut. Di dalam PP nomor 8 tahun 2021 yang membahas mengenai pendirian dari perseroan perseorangan ini, di dalam pasal 10-nya mewajibkan para pelaku usaha yang membuat badan hukum perseroan perseorangan untuk membuat laporan keuangan, yang mana dari laporan keuangan inilah nanti bisa dilihat mengenai besar kecilnya modal perusahaan tersebut dan penjualan tahunan dari perusahaan tersebut, yang mana di dalam pasal 10 bentuk-bentuk dari laporan keuangannya ini bisa dalam bentuk laporan rugi laba, kemudian bisa dalam laporan posisi keuangan tahunan, dan laporan keuangan tahun yang sedang berjalan. Kemudian di dalam pasal berikutnya ini disebutkan bahwasanya apabila para pelaku usaha ini tidak melaporkan laporan keuangannya, akan dikenakan sanksi, yang mana ini lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Di dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan ini disebutkan perusahaan wajib untuk membuat dokumen perusahaan, catatan-catatan dan pembukuan-pembukuan, tapi tidak ada sanksi. Sedangkan di dalam PP ini sanksinya jelas, mulai dari teguran lisan, penghentian terhadap akses layanan, sampai kepada pembubaran badan hukum tersebut apabila tidak melaporkan laporan keuangannya. Yang mana bentuk dari laporan keuangannya ini sudah ada formatnya terlampir di dalam PP nomor 8 tahun 2021. Jadi silahkan di-download PP-nya, kemudian nanti ditiru bagaimana bentuk laporan keuangannya. Setelah ditulis laporan keuangannya, langsung di-upload ke dalam sistem. Maka inilah salah satu bentuk kewajiban dari perseroan perseorangan untuk membuat laporan keuangan. Kemudian apabila suatu hari nanti perseroan perseorangan ini sahamnya lebih daripada 1 orang, maka dia mengalami perubahan status badan hukum. Kemudian apabila contoh modalnya ini sudah melebihi dari 200 miliar dan penjualannya sudah melebihi dari 1 triliun, maka dia harus melakukan perubahan status badan hukum.
tidak lagi menjadi perseroan perseorangan, tetapi dia berubah menjadi perseroan terbatas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dibuat minimal oleh 2 orang, kemudian dibuat dengan akta notaris, kemudian barulah didaftarkan ke dalam sistem AHU, nanti barulah keluar yang namanya sertifikat badan hukum. Maka apabila dia sudah melebihi, tidak lagi sesuai dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil, maka dia harus merubah status badan hukumnya. Dan yang paling terpenting, di dalam pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menyebutkan mengenai tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham perseorangan yang ada di dalam perseroan perseorangan. Tetapi walaupun tanggung jawabnya terbatas, tetap bisa ditembus apabila pemegang sahamnya menggunakan perusahaan untuk kepentingan yang tidak baik atau memiliki itikat buruk dalam melakukan suatu usaha sehingga merugikan dari perseroan tersebut. Di dalam teori hukum ini disebut dengan the piercing of corporate veil. Jadi tanggung jawab pemegang saham walaupun terbatas, tetapi terbatasnya ini bisa ditembus apabila ada itikat buruk dari pelaku usaha tersebut atau pemegang saham tersebut sehingga menyebabkan kerugian dari badan hukum tersebut. Demikianlah video singkat mengenai perseroan perseorangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menambah literasi masyarakat di bidang hukum. Demikian saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.